Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih sebetulnya metode yang paling baik dan paling cepat untuk menghafal Al-Quran? Saya tidak akan membahas metode apa secara teknis ya. Tidak akan saya bahas metode apa yang paling cepat dan paling baik digunakan untuk menghafal Al-Quran. Karena saya berkeyakinan metode yang terbaik untuk kita itu tidak akan pernah sama. Antara satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan kita, kondisi kita. Kondisi kita antara satu dan lain saja tidak sama. Maka metode yang bisa digunakan pun tidak bisa disamakan. Jadi di sini saya ingin coba membuka mindset kita. Bagaimana sih pandangan seorang penghafal Al-Quran terhadap aktivitas menghafal itu sendiri, dan bagaimana kita menerapkan metode yang paling pas dan paling cocok untuk kita. Yang pertama ingin saya katakan adalah menghafal Al-Quran itu sejatinya bukan hanya sekedar menerapkan suatu metode tertentu, dan menghafal Al-Quran itu bukan hanya sekedar berapa banyak yang bisa kita capai dalam hafalan-hafalan yang kita dapatkan itu. Tapi menghafal Al-Quran sejatinya adalah jalan kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita ditanya kenapa kita taqarrub kepada Allah dan meneladani sunnah Rasulullah dengan jalan menjadi seorang penghafal Al-Quran, kita ingat kembali sejarah penurunan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi SAW. Semuanya berbasis hafalan. Mulai dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun lebih, dengan cara hafalan, dengan cara talaki. Kemudian Rasulullah SAW pun menyampaikan Al-Quran yang sudah diterimanya dari Jibril dengan metode hafalan juga. Kita ketahui bahwa ketika zaman Rasulullah SAW, mayoritas sahabat itu dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis. Maka Rasulullah menggunakan metode talaki dan hafalan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Nah, dari sini maka jalan kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai seorang penghafal Al-Quran, dan cara ini juga merupakan tradisi dan sunnah yang baik dari Rasulullah SAW, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya. Tentunya Rasulullah SAW juga banyak sekali menerangkan bagaimana keutamaan menghafal Al-Quran, bagaimana keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi dengan banyaknya keutamaan-keutamaan tersebut, maka sudah sepatutnya kita mengambil jalan itu. Ini yang perlu kita pahami bersama, yang pertama. Dan yang kedua, kembali kepada metode yang terbaik dalam menghafal Al-Quran. Tidak ada metode khusus yang diwajibkan dalam menghafal Al-Quran. Semua bebas menggunakan metodenya sendiri-sendiri. Dan metode yang Anda dengar saat ini, ada metode A, metode B, metode C, dan seterusnya, itu semuanya adalah hasil dari tajribat para penciptanya atau orang-orang yang sharing terhadap metode-metode itu. Tapi tidak menjadi jaminan bahwa metode yang mereka sharingkan itu, yang mereka bagi itu juga pas untuk kita. Maka yang terbaik, jalan yang terbaik untuk kita adalah kita mencoba metode yang kira-kira pas untuk kita. Kemudian apabila metode itu pas 100%, silakan Anda gunakan metode itu untuk menghafal.
Tapi kalau metode itu tidak pas dan tidak cocok, maka Anda boleh menggunakan metode yang lain atau bahkan menciptakan metode sendiri. Dan itulah yang terbaik. Menciptakan metode menghafal sendiri yang paling pas dan sesuai dengan kondisi kita. Nah, yang tahu dengan kondisi kita adalah diri kita sendiri. Jadi, kalau yang ditanya adalah metode mana yang paling pas, yang paling cepat, yang paling bagus untuk menghafal Al-Quran, jawabannya tergantung dari Anda masing-masing. Anda sendiri yang bisa menentukan metode mana yang paling pas, yang paling cocok untuk Anda gunakan menghafal dan melancarkan hafalan. Di channel ini saya sudah sering sekali sharing metode-metode yang mungkin bisa cocok dan pas untuk Anda, tapi itu semuanya sekali lagi adalah hasil dari tajribat teman-teman saya atau yang saya perhatikan, yang saya terima dari orang lain. Nah, tujuan saya sharing metode-metode itu tidak lain hanya untuk bahan Anda, supaya Anda punya referensi mana sih yang bisa saya terapkan, atau mana sih yang kira-kira pas untuk saya dan mana yang bisa saya modifikasi agar lebih cocok untuk saya. Nah, ini terkait dengan metode. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sama-sama bukakan mindsetnya bagi seorang penghafal Al-Quran itu adalah ketika kita menghafal Al-Quran, maka ini adalah proses kebaikan yang sedang kita alami atau yang sedang kita jalani. Maka kita tidak perlu cepat-cepat untuk segera pergi, untuk segera menyudahi proses kebaikan itu, ya. Maka nikmati saja proses menghafal itu. Logikanya, Anda menghafal cepat dengan Anda menghafal lambat, nanti finishnya itu akan sama-sama, akan bareng-bareng. Anda hafal sekarang dengan Anda hafal 10 tahun lagi, punya kewajiban yang sama untuk sama-sama menjaga hafalan yang sudah didapatkan sampai Anda mati. Oleh sebab itu, maka menurut saya sangat rugi apabila kita menghafal mengejar cepatnya tapi tidak bisa menikmati indahnya bercengkrama dengan Al-Quran, indahnya memasukkan huruf demi huruf, memasukkan ayat demi ayat ke dalam dada kita, ke dalam memori kita. Itu sebetulnya sesuatu yang sangat manis, yang sangat lezat sekali apabila kita bisa menikmati proses itu. Tapi kalau kita buru-buru, rasanya tidak nikmat. Seperti kita makan nih, kita makan hidangan yang lezat. Kalau kita makan hidangan yang lezat dengan cara buru-buru, maka tidak lagi terasa lezat. Tentunya hidangan yang lezat itu pasti akan kita nikmati dengan santai, dengan penuh perasaan dan seterusnya. Sehingga kelezatan, kenikmatan masakan dan makanan yang kita nikmati itu terasa lebih gimana gitu kan. Sama juga dengan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu adalah ibarat hidangan yang lezat, sedang menikmati hidangan yang lezat, maka tidak perlu buru-buru. Buat apa buru-buru kalau nanti finishnya sama-sama gitu. Jadi karena finishnya bareng, kewajibannya sama, maka daripada kita terburu-buru tidak bisa menikmati, mendingan kita nikmati prosesnya dengan penuh hikmat, dengan penuh kekhusyuan. Hafalkanlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kecepatan menghafal saya jamin 100% akan semakin meningkat dengan seiringnya tajribat yang Anda lakukan. Kalau sekarang Anda seorang pemula yang baru mulai mau menghafal misalnya, mungkin Anda akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan satu baris ayat Al-Quran yang baru Anda hafalkan itu mungkin butuh waktu 10 menit, 20 menit, bahkan lebih lama dari itu. Tapi kalau Anda sudah sering tajribat, Anda sudah sering melakukan proses menghafal itu dengan istiqomah, maka satu baris yang tadinya Anda dapatkan 10 menit atau 20 menit akan menjadi 1 menit. Bahkan hanya dibaca 2 kali lewatan sudah hafal.
Tapi itu semuanya butuh proses. Makanya saya bilang tadi, nikmati prosesnya, nikmati hidangan lezat itu dengan santai, dengan penuh kekhusyuan, maka insya Allah nanti pada waktunya Anda akan mendapatkan nikmatnya menghafal cepat. Apapun metode yang Anda gunakan. Begitu juga dengan menyelesaikan target-target kita. Kita sangat baik mempunyai target. Bahkan saya sangat menganjurkan seorang penghafal Al-Quran itu punya target. Ada target harian, ada target mingguan, ada target bulanan. Gunanya target untuk apa? Gunanya target untuk mengarahkan kita, untuk mendisiplinkan kita bahwa kita punya tujuan yang harus dicapai. Hari ini tujuannya apa? Hari ini targetnya apa? Minggu depan harus sampai di mana? Bulan depan sudah sampai di mana? Nah, ini untuk mengarahkan kita agar kita bisa menghafal sesuai rule-nya gitu ya. Jadi tujuan kita menghafal itu bisa terarah dengan baik. Inilah gunanya target hafalan. Tapi target hafalan ini juga perlu disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Maka target hafalan antara si A dan si B ini juga tidak bisa disamakan. Maka sesuaikan saja dengan kemampuan kita dan kondisi kita. Bisa saja ketika kita baru menghafal hari ini target 1 bulannya 1 halaman atau 2 halaman, 3 halaman. Nanti ketika sudah tajribat terus menerus istiqomah menghafal 1 bulan yang tadinya targetnya hanya 1 halaman, 2 halaman, bisa menjadi 1 juz, 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Sekali lagi ini butuh proses. Maka nikmati prosesnya. Kemudian Anda bertanya seperti ini. Oke lah Ustadz, saya terima dengan apa yang Ustadz jelaskan. Tapi saya benar-benar bingung ini. Karena saya baru pemula, baru mau terjun menghafal Quran. Jadi saya bingung cara menghafal Quran itu gimana. Nah, cara menghafal Al-Quran yang paling basic itu adalah dengan mengulang-ulang ayat yang kita hafalkan. Gitu. Misalnya, contoh saja, kita mau menghafal surat Al-Ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas itu kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena dia pendek-pendek, kita bagi menjadi per ayat. Kita targetkan dulu ayat pertama untuk dihafalkan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, ayat pertama ini kita ulang-ulang terus dengan santai, dengan penuh kenikmatan, menikmati prosesnya, menikmati kekhusyuannya, tidak terburu-buru sampai ayat pertama ini Anda hafal dengan diulang-ulang tadi. Nah, kalau ayat pertama sudah selesai Anda hafalkan, sudah lancar, maka lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama. Tidak terburu-buru, santai saja, nikmati prosesnya, nikmati kekhusyuannya, rasakan huruf demi huruf yang Anda lafalkan itu terasa nikmat Anda baca. Nah, inilah inti dari menghafal Al-Quran, merasakan kenikmatan ayat demi ayat yang kita baca, yang kita hafalkan, sehingga ayat-ayat tersebut mengena, ya, masuk ke dalam dada kita dan menjadi akrab dengan kita. Kadang-kadang orang-orang yang menghafal dengan buru-buru itu tidak merasakan nikmatnya ayat Al-Quran di dalam dirinya. Kenapa? Karena ibarat kita kenalan dengan orang yang baru, kalau kita kenalannya cepat-cepat gitu kan nggak berkesan gitu. Tapi kalau kita kenalannya santai, kita kenalannya ngobrol enak gitu kan, maka pertemuan pertama itu akan berkesan dan kita akan ingat terus dengan orang tersebut. Maka ayat Al-Quran pun demikian. Kalau kita tidak terburu-buru dalam perkenalan dengan ayat itu dan dalam menghafalkan ayat itu, maka mudah-mudahan ayatnya juga akan betah, akan kerasan ada di dalam diri kita. Nah, jadi seperti itu metode menghafalnya, nikmati prosesnya. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu untuk pembahasan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan sambung kembali di kesempatan berikutnya.
Jangan lupa Anda klik like video ini, subscribe bagi yang belum, share seluas-luasnya, dan follow Instagram @sobatquranid. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.